Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Herman Eko Prasetyo, NIM 2101171401111 dari kelas C Rekayasa Nilai. Nah, pada kesempatan yang berbagi ini, saya akan membahas sedikit tentang 20 Avenue and Union Pacific. Untuk deskripsi proyeknya sebagai berikut, yaitu ownernya oleh Village of Melrose Park, Wellwood, dan Maywood. Yang kedua, studi rekayasa nilai ini dilakukan saat proyek sudah berjalan kurang lebih 30%. Yang ketiga, tim Value Engineering mengidentifikasi bahwa ada 17 ide dan 6 saran dan 16 rekomendasi, serta penghematan yang didapatkan kurang lebih sekitar $1.713.000. Nah, untuk daerah proyeknya kurang lebih tinjauannya sebagai berikut, yaitu di mana tujuan proyeknya untuk memberikan pemisah kelas antara Jalan 25 Avenue dan Jalan Kereta Api Union Pacific yang bisa dilihat pada gambar kanan. Nah, sasaran program efisiensi lingkungan dan transportasi wilayah Chicago atau CRIT adalah untuk meningkatkan operasi pengiriman barang dan kereta api penumpang dan untuk meningkatkan operasi jalan raya wilayah metropolitan Chicago. Untuk tujuan dan sasarannya, yang pertama untuk menghilangkan kemacetan lalu lintas di daerah 25 Avenue, yang kedua meningkatkan keamanan, yang ketiga meningkatkan operasi lalu lintas, yang keempat mengakomodasi akses komersil, yang kelima yaitu meningkatkan persimpangan Grand View. Nah, untuk kendalanya, yang pertama adalah menghindari dampak terhadap fasilitas kereta api yang direncanakan. Yang kedua, kendala situs dan penglihatan. Yang ketiga, susunan acara. Keempat, akuisisi tanah. Kelima, regulasi utilitas. Keenam, akses dan ke bisnis lokal. Dan yang terakhir, koordinasi pemangku kepentingan. Nah, untuk tahapannya itu ada 7 tahap pada proyek ini, yaitu yang pertama fase prastudi, yang kedua fase informasi, ketiga analisis fungsi, keempat kreatif, kelima evaluasi, keenam fase pengembangan, dan yang terakhir fase presentasi. Nah, untuk daftar ide pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama, tim VE itu merekomendasikan agar tim desain memperbaharui jadwal proyek fase 2 untuk mencerminkan kegiatan dan jangka waktu yang diperlukan dengan menggunakan kebijakan dan prosedur dan pembiasan lahar idot. Yang kedua, tim VE merekomendasikan agar agensi lokal menggunakan staf atau perusahaan prasertifikasi yang berhasil menavigasi lahan idot progres akuisisi dan pada proyek sebelumnya. Selain itu, agen lokal harus mencari otoritas atau cepat mengambil dari Illinois Legislatif dan Liga Kota Illinois. Daftar ide pengembangan yang selanjutnya adalah tim VE merekomendasikan agar tim desain meninjau, memperbaharui dan memperbaiki jadwal terlampir yang mencakup ulasan dan proses pengiriman dan durasi. Yang keempat, jadwal baru telah dikembangkan oleh tim VE yang memperhitungkan proses dan prosedur aktual kerangka waktu dari berbagai tugas utama. Tujuannya adalah untuk memberikan jadwal yang realistis kepada tim desain serta untuk menguraikan jalur kritis sehingga sumber daya dapat diterapkan pada kegiatan yang memiliki dampak besar pada penyelesaian proyek konstruksi. Lalu yang keenam, tim VE merekomendasikan agar 2 kontrak dimuka dipertimbangkan untuk merampingkan keseluruhan kegiatan konstruksi juga untuk meminimalkan penutupan 25 Avenue. Kontrak dimuka untuk saluran pembuangan sanitasi, saluran air, dan pembongkaran bangunan. Kontrak dimuka untuk fabrikasi. Kontrak baja. Yang ketujuh, berdasarkan tinjauan awal dari tim VE dan perbedaan yang dirujuk dalam laporan di atas, tim VE merekomendasikan evaluasi lebih lanjut dari desain drainase yang telah menghasilkan evaluasi 3 item desain drainase spesifik yang tercantum pada STM 2, STM 3, dan STM 4. Lalu yang ke-8, tim VE menyarankan evaluasi ulang perhitungan stormwater untuk menghasilkan persyaratan volume penyimpanan yang diperbarui. Rancangan sistem pengangkutan awal sesuai dengan bab 12 LDS untuk menentukan apakah usulan penahanan besar struktur diperlukan.
Juga direkomendasikan agar tim proyek mengeksplorasi kejadian banjir di luar batas proyek yang akan mempengaruhi saluran pembuangan yang berukuran kecil. Mungkin masalah lain akan terjadi jika badai saluran berukuran yang lebih kecil seperti diperlihatkan oleh perhitungan, pembaruan profil jalan, pemindahan dan penggantian pipa yang terletak di area proyek, dan profil jalan yang diperbarui dapat meningkatkan masalah utama yang dilaporkan dalam LDS. Lalu yang ke-9, TVM merekomendasikan penghapusan gorong-gorong kotak besar untuk penahanan yang tampaknya tidak diperlukan berdasarkan arus perhitungan. Namun jika diperlukan berdasarkan evaluasi terbaru per rekomendasi STM 2, tim VE mendukung ide merelokasi fasilitas penahanan stormwater ke area properti yang diperoleh. Lalu yang ke-10, tim VE merekomendasikan agar tim desain mengevaluasi kembali perlunya lubang pembatas khusus. Struktur ini sering besar, sulit untuk dipasang, dan beberapa memiliki kenaikan harga yang besar di atas manhole tipe A standar. Lalu yang ke-11, jika tim tugas desain jembatan dan tinjauan IDOT berada pada jadwal kritis, libatkan firma peer review IDOT yang dapat diterima untuk meninjau dan menyatukan bahwa dokumen desain memenuhi standar IDOT. Proses ini akan menghemat beberapa minggu. Yang ke-12, menggunakan steel pipe girder dengan web sedalam 40 cm daripada menggunakan yang 48 inci. Yang ke-13, memindahkan penyangga selatan 10 kaki lebih jauh ke utara dan dermaga selatan 5 kaki lebih jauh ke utara. Yang ke-14, TVM merekomendasikan menggunakan penyangga semi-integral untuk struktur ini. Lalu ke-15, tim VE merekomendasikan agar tim desain mempertimbangkan untuk menggunakan fondasi poros bor untuk proyek ini. Tim VE terasa sangat bahwa tiang pancang akan menjadikan biayanya lebih tinggi karena mempertimbangkan efek samping dari properti yang akan rusak di sekitarnya. Yang ke-16, tim VE merekomendasikan agar tim desain menyelidiki ide tiang ini lebih lanjut. 17, tim VE merekomendasikan agar pagar akses gerbang ke Main Street di persimpangan jembatan Kozi akses O'Brien. Yang 18, tim VE merekomendasikan agar konsep jalan memutar dikoordinasi lebih awal dengan kota setempat dan IDOT untuk mengkoordinasi arahan untuk kegiatan desain fase 2-nya. Yang ke-19, tim VE merekomendasikan agar tim desain mengkonfirmasi atau memasukkan persyaratan desain ada ke semua trotoar yang diusulkan rancangannya. Ini dapat menyangkut tetapi mungkin tidak terbatas pada menyediakan area pendaratan yang rata di sekitar trotoar ini kedua. Tim VE merekomendasikan agar sebidang tanah tambahan yang lebarnya 15 kaki ditaruh di sisi barat 25 Avenue agar Grand Street dan UP Railroad. Nah, untuk ringkasan rekomendasinya sebagai berikut. Nah, ini untuk NV1 meninjau pertimbangan akses jalan, itu dapat menghindari biaya dan mengesahkan perpanjangan. Lalu 2, mengembangkan jadwal pembebasan lahan dan menghindari biaya dan mempercepat proses jadinya proyek. Lalu 2 juga mengembangkan rencana proses pembebasan lahan dapat menunda dan menghindari biaya, mempercepat proyek setelah jadinya proyek. Sketch 1 yaitu mengembangkan review jadwal untuk tim, menunda, menghindari biaya dan mempercepat jadinya proyek. Lalu untuk sketch 2 ada mengembangkan jadwal lebih rinci yang bekerja mundur dari tanggal mulai konstruksi, yaitu dapat menunda dan menghindari biaya proyek, mempercepat proses jadinya proyek juga. Untuk sketch 2 yaitu mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah iterasi dan durasi tinjauan rencana, menunda dan menghindari biaya, mempercepat proses jadinya proyek. STM 1 yaitu meninjau lagi drainase air hujan dan desain retensi, itu dapat menghindari biaya dan mengoptimalkan dan mengesahkan rancangan. STM 2 yaitu meninjau dan memperbarui perhitungan penahan air, dapat menghindari biaya dan mengoptimalkan dan mengesahkan rancangan. Untuk STM 3 merelokasi penahan fasilitas, itu dapat melakukan penghematan kurang lebih 1.232 US dollar dan mengoptimalkan dan mengesahkan rancangan. Yang keempat, meninjau penggunaan pembatas lubang pembuangan, dapat menghemat kurang lebih 24.000 US dollar dan mengoptimalkan pengesahan rancangan. STR 2 yaitu menggunakan plat baja dari 48 berubah ke 40 inci, dapat menghemat biaya sebesar 186 US dollar. Di STR A3 yaitu memindahkan penyangga selatan
30 kaki ke utara dan pindah dermaga selatan 5 kaki ke utara. Dapat menghemat kurang lebih 271.000 US dollar. Terus STR-23 yaitu menggunakan penyangga semi integral sebagai penyangga rintisan. STR-3C menggunakan poros yang dibuat daripada tumpukan untuk mendukung subtraktor, yaitu dapat berpotensi menghindari biaya, mengoptimalkan memvalidasi desain, meningkatkan waktu, dan proses pengiriman proyek. Terus petil 1 yaitu mengembangkan aplikasi spesifik untuk mempercepat relokasi utilitas, dapat menunda dan menghindari biaya, mempercepat proses dan terjadinya proyek. STR-5 yaitu menggunakan strip perawatan jalan sepanjang 15 kaki di sisi barat sumber yang dapat berpotensi untuk menghindari biaya dan pembangunan jembatan perawatannya lebih tahan lama. Terus sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.